杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Segera, di bawah tabrakan kedua energi yang menakutkan, membentuk gelombang energi yang semakin kuat setiap saat, yang membuat tirai pertahanan berwarna-warni di depan 4 penguasa alam kenaikan abadi langsung hancur. Kemudian energi dingin dan panas menyelimuti 4 orang. Jelas 4 itu paham betul apa itu siksaan 2 energi es dan api. Bahkan Kang Zhan dan Qiu Shiruo tertegun beberapa saat. Namun melihat adegan di depan mereka, itu membuat mereka segera menyadari betapa besarnya jarak antara mereka dan Yang Ke. Jadi mereka mau tidak mau merasakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam di hati mereka. Jika mereka menghadapi Liu Qing, mungkin mereka masih memiliki ide untuk mengejar ketertinggalan, berharap suatu saat mereka bisa menyusul Liu Qing. Tapi menghadapi Yang Ke, ide ini tidak bisa muncul, jadi mereka hanya bisa mengaguminya. Saat merasa tidak berguna dan rendah diri, Kang Zhan dipenuhi amarah dan berteriak dengan marah. Jika Anda tidak menunjukkan belas kasihan, Tuan Muda ke-9 tidak akan menyerah begitu saja. Keempat master yang menahan dampak energi dingin dan panas tampak dingin dan berhenti menahan. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka dengan panik. Sambil berteriak dengan marah, mereka merobek celah di antara energi es dan api, dan semua langsung bergegas keluar. Kemudian seni bela diri dan harta rahasia semua menyapu ke arah Yang Ke. Sebelumnya, Yang Ke telah menggunakan pelindung tulangnya dan melahap beberapa serangan. Tetapi sebelum dia bisa melakukan serangan balik, dan 2 master dari keluarga Kang nyaris menjeratnya. Pada jarak sedekat itu, energi yang tertelan di pelindung tulang tidak mampu melawan sama sekali. Segera bersamaan dengan 2 suara menderu, harimau putih dan banteng suci menyapu dan menggigit kedua orang tersebut dengan ganas. Setelah mendapat sedikit waktu untuk bernafas, Yang Ke dengan cepat menjauhkan diri dari kedua orang itu. Kemudian dia melirik Suyan sejenak dan menemukan bahwa dia sedang dijerat oleh kedua master dari keluarga Qiu dan sedang berjuang. Melihat itu, ada perasaan marah di hatinya. Namun teknik kegembiraan Yin Yang yang dipraktekkannya dan Suyan juga memungkinkan mereka menampilkan kekuatan luar biasa. Saat mereka bertarung berdampingan, hanya saja 4 orang lainnya jelas melihat ini secara sekilas. Jadi dia dan Suyan berpisah mencoba mengalahkan mereka satu persatu. Jika kita benar-benar ingin terus bertarung seperti ini, tidak akan ada masalah jika Yang Ke memiliki pelindung tulang sebagai pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat metode mereka tidak dapat melukai Yang Ke sama sekali. Tetapi pihak Suyan mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, Yang Ke bergegas membantu dan bersatu kembali dengan Suyan. Tetapi 2 orang dari keluarga Kang yang masih terjerat dengan Yang Ke, mereka tidak membiarkan Yang Ke pergi. Seharusnya baik-baik saja. Melihat situasinya membaik, Kang Zhan merasa lega dan mengangguk ringan. Qiu Shiruo diam-diam menyeka keringat dinginnya dan berkata sambil tersenyum masam. Saya tidak menyangka metode Tuan Muda ke-9 begitu menakjubkan. Saya bisa mengerti bahwa dia kuat, tapi siapa wanita itu? Kenapa dia juga begitu kuat? Kang Zhan menatap Suyan dengan kebingungan di wajahnya. Wanita itu jelas merupakan orang yang paling penting bagi Yang Ke. Nanseng terkekeh dengan sedikit kegembiraan di wajahnya karena dia ingin membalas dendam pada Yang Ke. Dia tentu ingin memberinya pelajaran paling mendalam dan kenangan paling menyakitkan. Jadi akan menarik jika wanita ini secara tidak sengaja dibunuh oleh 2 master dari keluarga Qiu, dan Nanseng diam-diam menantikannya.
Meskipun dia tahu ini tidak mungkin terjadi, tapi dia tetap berpikir demikian. Dia bahkan memikirkan apakah dia harus turun tangan dan menciptakan situasi yang tidak terduga. Namun melihat kekuatan tirani wanita itu, Nanseng masih sedikit putus asa. Lagi pula kekuatannya tidak tinggi dan tidak akan membantu jika dia naik. Tuan Mudanan, kami baru saja menangkap Yangke kali ini. Kang Jan melihat pikirannya dan memperingatkan. Iya, saya tahu. Nanseng mengangguk. Sementara beberapa orang berbicara, 4 master alam kenaikan abadi menekan Yangke dan Suyan dengan lebih kuat. Karena master yang lahir dari kekuatan super berbeda. Bahkan jika mereka hanya 2 orang di alam kenaikan abadi tingkat kelima, Yangke tidak berdaya. Salah satu dari mereka selalu menempel padanya, membuatnya tidak mungkin untuk membantu Suyan. Jadi dia tidak bisa tidak melepaskan energi yang tertelan di pelindung tulang untuk melawan. Dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Melihat situasi di pihak Suyan menjadi semakin pesimis, ekspresi Yangke berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Kemudian pelindung tulang yang digunakan sebagai pertahanan di tangannya menghilang dan langsung digantikan oleh cermin antik. Adapun cermin ini, dia memancarkan hawa dingin yang menggigit dan bahkan ada pemandangan seperti salju tampak di cermin ini. Kemudian aura yang berbahaya terpancar dari cermin. Merasakan ada yang tidak beres, ekspresi kedua tuan dari keluarga Kang sedikit berubah dan mereka buru-buru bergegas menuju Yangke. Kemudian mereka mencoba mengganggu gerakannya, hanya saja, tapi ini masih terlambat. Segera lapisan riak seperti celah tiba-tiba muncul di cermin. Saat riak menyebar, hawa dingin sedingin es langsung menyelimuti dunia. Kemudian sebuah penghalang yang sangat besar dipenuhi angin dan salju, seperti mangkok besar yang terbalik. Tiba-tiba muncul di tanah ini, menutupi keempat alam kenaikan abadi dan Yangke. Suyan dan master keluarga Kang dan keluarga Qiyu yang bertarung dengan sengit. Harta karun rahasia tingkat Suan? Seru Kang Jan. Melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat apapun kecuali salju putih yang menarik perhatiannya. Di dalam penghalang yang terbalik di bumi, hanya ada langit yang penuh angin dan salju. Hanya dengan melihatnya saja, mau tidak mau orang akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Apalagi berada di dalamnya. Sekarang beberapa puncak aneh menjulang di penghalang, ditutupi dengan warna putih keperakan. Mengapa harta rahasia tingkat misterius itu begitu menakutkan? Wajah Kang Jan pucat, meskipun dia tahu bahwa Yangke memiliki harta rahasia tingkat misterius selain pelindung tulang dan berjaga-jaga terhadapnya. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Jelas, dengan pengorbanan harta rahasia seperti itu setara dengan mengisolasi 2 pihak yang bertikai di dalam penghalang, dan tidak mungkin mereka keluar tanpa menentukan pemenangnya. Sebagai pemilik harta rahasia, Yangke tidak diragukan lagi memiliki keunggulan absolut saat bertarung di dalam. Dan sifat dari harta rahasia ini sepertinya sama dengan teknik yang dilakukan oleh wanita itu. Jadi dalam sekejap, Kang Jan menyadari ada yang tidak beres. Dia juga memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan harta rahasia tingkat Suan. Sebagai putra dari 8 keluarga Zhongdu, dia secara alami memiliki harta rahasia tingkat Suan di tubuhnya. Cepat dan hancurkan pertahanan harta rahasia ini. Kang Jan segera memerintahkan. Kemudian dia dan Qiu Yiruo memimpin sekelompok orang untuk terbang ke depan dengan cepat. Di bawah dunia perak ini, Yangke dan Suyan akhirnya berkumpul kembali. Melihat pemandangan seputih salju di sekelilingnya dan gunung es yang megah, Suyan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kemudian dadanya yang montok menunjukkan lengkungan yang menggoda, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Karena bagiannya berada di sini, dia seperti berada di surga, dan energi sejatinya berjalan berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Segera setelah harta rahasia tingkat misterius terbentuk cermin dikorbankan, seluruh aura Suyan berubah drastis. Dia jelas berdiri di samping Yangke, tetapi di mata 4 tuan dari keluarga Kang, keluarga Qiyu, seluruh dirinya berkedip-kedip dan muncul di mana-mana.
Dengan kata lain, wanita ini sekarang sudah selaras dengan harta rahasia kelas misterius ini, tetapi sebagai satu kesatuan tidak dapat dibagi. Melihat itu, keempat orang itu tiba-tiba berubah warna dan mereka benar-benar tidak mengerti alasannya. Jelas, harta rahasia tingkat Xuan jelas digunakan oleh Yang Ke. Tapi bagaimana wanita ini bisa beresonansi dengan harta rahasia itu? Bahkan fenomena ini juga ditemukan oleh Yang Ke dan Xuyan. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan satu sama lain. Sebelum menggunakan harta karun cermin, Yang Ke tidak mengharapkan efek seperti itu. Tapi sekarang dia mengerti. Dia dan Xuyan sama-sama berlatih seni kegembiraan dan mereka terikat satu sama lain secara fisik dan mental. Jadi harta rahasia yang dimurnikannya dapat digunakan oleh Xuyan sampai batas tertentu. Sejalan dengan itu, harta rahasia yang dimurnikan oleh Xuyan juga dapat bisa digunakan oleh Yang Ke. Sepertinya mereka berdua saling berbagi harta rahasia. Apalagi harta rahasia lapis baja dengan atribut dingin ini sangat sesuai dengan atribut esensi sejati Xuyan. Bisa dikatakan dibuat khusus untuknya. Dia dapat memainkan sepenuhnya fungsi harta karun rahasia ini yang tidak dapat dilakukan oleh Yang Ke. Bagaimanapun, energi sebenarnya dalam tubuh Yang Ke benar-benar berlawanan dengan sifat harta karun rahasia. Alasan mengapa dia menangkap harta rahasia ini di Danau Pojing hanya karena Yang Ke mengira harta itu mungkin memiliki kualitas yang lebih tinggi. Tetapi tindakannya yang tidak disengaja menyebabkan situasi saat ini. Itu adalah harta rahasia yang dibatasi penghalang. Seorang master dari keluarga Kang melihat sekeliling dan wajahnya menjadi serius. Beberapa orang lainnya juga mengangguk. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan. Jadi mereka secara alami dapat melihat tirani harta rahasia ini dalam sekejap. Karena pada pinggirannya ditutupi oleh lapisan tirai dan batasan, menciptakan area yang cocok untuk bertarung di area yang luas ini. Tanpa melanggar batasan tirai ini, mustahil untuk menembus blokade harta rahasia ini. Tapi jelas tidak mudah untuk menembus lapisan penghalang itu, terutama di bawah tatapan penuh semangat dari Yang Ke dan Xuyan. Jadi bagaimana mereka berempat berani bertindak gegabah? Di bawah angin dingin menderu-deru, tanah tertutup lapisan salju tebal dan salju mirip bulu angsa masih berjatuhan di langit. Segera energi sebenarnya sepertinya membeku dan keempat orang itu menjalankan keahliannya dengan kegila-gilaan. Namun mereka tetap tidak bisa menahan erosi hawa dingin. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, rambut, janggut, dan pakaian mereka semuanya tertutup embun beku. Bagaimana perasaan Anda? Yang Ke mengabaikan keempat master itu dan malah bertanya pada Xuyan. Kekuatan saya meningkat pesat. Saya merasa seolah-olah saya bisa melakukan apa saja. Xuyan bernafas dengan lembut dan udara dingin masuk ke hidungnya, tapi itu membuatnya sangat nyaman. Jelas, Xuyan bukanlah orang yang suka mengucapkan kata-kata besar. Karena dia mengatakan ini, itu berarti dia benar-benar mampu melakukan apapun dalam batasan penghalang ini. Yang Ke tertawa. Baiklah, harta rahasia ini akan Anda gunakan mulai sekarang. Iya, Xuyan mengangguk sedikit dan tidak berniat menolak. Jelas wajar saja dia akan menerima apa yang diberikan suaminya padanya. Namun percakapan antara kedua orang itu sampai ke telinga empat penguasa alam kenaikan abadi dan mereka segera terlihat tidak senang. Meskipun harta rahasia tingkat Xuan sangat bagus, mereka tidak biasa-biasa saja. Jadi bagaimana mereka bisa begitu dibenci oleh dua junior? Biarkan saya mencobanya. Xuyan berkata lembut, mengangkat tangannya dengan ringan, kemudian dia dengan santai melambai ke arah mereka berempat. Segera angin yang sudah dingin tiba-tiba menjadi lebih sedingin es dan menderu-deru, yang membuat ekspresi keempat orang itu berubah. Meskipun masih berdiri kokoh di tempatnya, di tengah desiran angin dingin, rambut dan janggut mereka terlihat dengan mata telanjang membentuk es tipis tepian. Pada saat yang sama, energi sejati yang berlari dengan liar, mereka tidak dapat menahan angin dingin ini sama sekali.
dan tubuh keempat orang itu menunjukkan tanda-tanda sedikit gemetar. Suyan bergerak, alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia mulai terbiasa dengan kekuatan harta rahasia. Dengan gerakannya, tubuh esensi esnya perlahan terhubung dengan dunia beku. Ada suara berderak di tanah dan paku es yang padat tiba-tiba keluar dari salju setinggi beberapa kaki. Kemudian angin kencang yang bertiup menggulung ribuan gelombang salju, seperti gunung salju yang runtuh dan menyelimuti keempat master itu. Di masa lalu, tidak ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Keempat master kuat yang lahir dalam kekuatan super, semuanya merasa bahwa situasi ini sangat sulit, karena energi sejati mereka dibatasi oleh hawa dingin. Bahkan kecepatan mereka juga dibatasi, sehingga reaksi mereka tidak sebaik. Ketika mereka berada di puncaknya, mereka buru-buru bergabung untuk menampilkan seni bela diri dan harta rahasia, memblokir serangan ini, tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, serangan Suyan berikutnya telah tiba. Segera beberapa gunung es berlapis perak dikelilinginya berkelip-kelip dengan cahaya seterang siang hari. Sepertinya seseorang dari jarak jauh melancarkan serangan tajam ke arah mereka berempat. Yangke berdiri di samping Suyan tidak bergerak, tapi suasana hatinya naik turun. Jelas dia tidak menyangka bahwa dengan bantuan harta karun misterius seperti itu, Suyan akan mampu mengerahkan kekuatannya sejauh ini. Hanya dengan kekuatannya sendiri, 4 master alam kenaikan tingkat 5 yang berasal dari 8 keluarga besar di Zhongdu tidak bisa mengatasi serangan ini dan hanya bisa bertahan. Bahkan tidak ada peluang melakukan serangan balik. Lagi pula harta rahasia ini menciptakan lingkungan pertarungan paling ideal untuk Suyan. Jadi di dunia ini dia adalah masternya. Oleh karena itu, Yangke yang seharusnya menjadi pemilik harta rahasia justru malah menjadi penonton. Bagaimanapun, kekuatan harta rahasia memang menakutkan, tapi kekuatan Suyan juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kombinasi kekuatan yang dahsyat menciptakan pandangan di depan mereka. Melihat Suyan mengalahkan keempat master itu hanya masalah waktu saja. Jadi melihat penampilan Suyan sekarang, Yangke merasa percaya diri. Di luar dunia yang dibatasi penghalang, Kang Zhan dan Kyushiruo telah menyerbu dengan pasukan mereka. Namun mereka tidak ada yang berani mendekati radius 30 kaki, karena hawa dingin yang memancar dari dalam begitu kuat, sehingga meskipun jaraknya 30 kaki, mereka masih harus menggunakan keterampilan mereka untuk menahan erosi udara dingin. Hancurkan! Kang Zhan berteriak dengan marah, memimpin untuk memamerkan kekuatannya, mengeluarkan harta rahasia tingkat misterius yang tidak akan pernah dia gunakan pada waktu biasa. Menuangkan energi nyata ke dalamnya dan mengarahkan serangan ke arah penghalang setengah lingkaran di depannya. Di penghalang, lapisan riak segera muncul dan angin serta salju yang melayang di langit tiba-tiba berhenti seketika. Setelah pukulan itu, Kang Zhan sedikit kehabisan nafas. Lagi pula kekuatannya tidak terlalu tinggi dan beban yang dia tanggung saat menggunakan harta rahasia tingkat Suan tidaklah kecil. Untungnya, Kyushiruo juga memiliki harta rahasia dengan level yang sama dan prajurit lainnya dengan panik melancarkan serangan mereka. Setelah satu putaran, penghalang itu sepertinya semakin lemah. Hal ini membuat Kang Zhan melihat harapan dan dia berkata dengan penuh semangat, "Jangan berhenti, cepat buka!" Semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan bagi pihaknya. Sebagian besar master telah ditarik keluar untuk menahan Ying Jiu. Jika 4 master yang lahir di 8 keluarga Zhongdu terbunuh di penghalang, Kang Zhan benar-benar berpikir dia tidak tahu metode apa yang harus digunakan untuk menangkap Yangke. Sekarang dia lebih cemas dari siapapun. Sekarang semua orang mengayunkan energi asli mereka begitu saja, hanya ingin membuka penghalang setengah lingkaran di depan mereka secepat mungkin. Namun beberapa teriakan tiba-tiba datang dari jauh. Kang Zhan sedikit terkejut. Dia menoleh dan melirik ke tengah jadwalnya yang sibuk. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia berteriak dengan marah. "Xiang Chu, Nanseng, apa yang Anda sedang kerjakan?"
Di sana, Xiang Chu dan Nanseng sebenarnya memimpin orang-orang dari keluarga Xiang Nan dan diam-diam bergegas ke tempat semua orang dari pavilion Lingxiu. Sejak pertempuran dimulai, orang-orang ini telah berdiri di sini, menyaksikan perubahan, seperti yang disetujui Yang Ke dan Kang Zhan, tanpa niat untuk ikut campur dalam pertempuran. Tapi ketika semua orang menyerang penghalang terlarang, Nanseng dan Xiang Chu mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang pavilion Lingxiu. Setelah kejadian tak terduga, Kang Zhan menemukan Nanseng yang sedang menghadapi orang-orang di pavilion Lingxiu dan memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia mengabaikan pertanyaan Kang Zhan dan berkata kepada semua orang di pavilion Lingxiu dengan ekspresi serius. Jelas, biarkan saja. Jika tidak, Anda akan bermain dengan Anda sepanjang waktu. Sekarang ekspresi para paman tampak jelek dan berdiri di depan para murid muda. Meskipun mereka marah, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Jadi mereka hanya berkata dengan suara yang dalam. Kalian berdua, keponakan baru saja mencapai kesepakatan dengan pemimpin Anda. Tapi mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda? Nanseng mencibir. Perjanjian macam apa? Saya tidak tahu. Siapapun yang membuat perjanjian dengan Yang Ke, Anda ingin pergi ke siapa? Apakah menurut Anda, pavilion Lingxiu Anda adalah pantat harimau yang tidak dapat Anda sentuh? Saya akan bergerak hari ini untuk melihat apa yang dapat dilakukan Yang Ke terhadap saya. Yang mulia, jangan melangkah terlalu jauh, kata salah satu paman. Bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Nanseng tertawa terbahak-bahak. Katakan ini pada Yang Ke dan lihat apakah dia tahu apa artinya bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Setelah itu, dia berteriak dengan dingin. Kepung mereka dan siapapun yang berani melawan akan ditembak mati. Lagi pula, bukankah Yang Ke sangat peduli pada Anda? Saya ingin melihat betapa pedulinya dia. Orang-orang dari keluarga Nan dan keluarga Xiang bergegas maju dan mengepung semua orang dari pavilion Lingxiu, dan semuanya tampak tidak bahagia. Mendengar itu, semua orang dari pavilion Lingxiu sangat marah, dan generasi murid yang lebih muda bahkan lebih marah lagi. Melihat situasinya akan meningkat menjadi pertarungan antara kedua belah pihak, Kang Zhan bergegas mendekat, meraih kerah ke Nanseng, menggetakkan giginya dan berteriak dengan marah. Apa yang Anda lakukan? Nanseng tidak menganggapnya serius, tersenyum lembut, mengulurkan tangannya untuk membuka tangan Kang Zhan, dan berkata dengan tenang. Tuan Muda Kang, menurut Anda, 4 master dari keluarga Kang dan keluarga Qiyu Anda dapat menangkap Yang Ke di dalam? Kang Zhan menurutkan kening dan tampak tidak senang, mendengus dingin. Apakah saya bisa menangkapnya atau tidak? Apa hubungannya dengan apa yang Anda lakukan sekarang? Tentu saja ada hubungannya. Nanseng tampak bahagia, tanpa sedikit pun rasa gugup. Jika keempat orang itu tidak dapat menangkap Yang Ke, operasi ini pada dasarnya akan ditanyatakan gagal. Kita mengirim begitu banyak orang, tetapi kita tidak bisa mengalahkan 3 orang di sisi lain. Jika ini menyebar keluar, maka Tuan Muda Kang, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya, bukan? Apa maksud Anda? Kang Zhan beransur-ansur menjadi tenang ketika dia pertama kali melihat Nanseng, Xiang Chu dan yang lainnya mencoba menyakiti semua orang di pavilion Lingxiu. Dia mengira kedua orang ini akan melakukan pembunuhan besar-besaran untuk melampiaskan kemarahan pribadi mereka. Tentu saja dia sangat marah. Pertama, Nanseng dan Xiang Chu tidak menanggapi perintahnya dengan serius. Dan kedua, dia tidak ingin menyinggung Yang Ke terlalu keras. Tapi sekarang, jika tidak ada yang tewas atau terluka, dia bisa memberinya penjelasan. Terlebih lagi situasi saat ini memang tidak optimis. Jika Yang Ke lolos, tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Yang Zhou. Lagi pula statusnya tidak sebaik Ye Shiriwo. Dan jika dia melakukan ini, statusnya akan lebih rendah di masa depan. Itu tidak menarik. Menghadapi pertanyaan Kang Zhan, Nanseng tersenyum dingin. Saya hanya ingin mengatakan selama kita memiliki chip di tangan kita, bahkan jika keempat senior gagal, kita masih bisa menempati posisi dominan akan Yang Ke. Saya tidak tahu apakah mereka akan menyerah karena mereka. Meskipun kecil kemungkinannya, tetapi kita dapat melarikan diri tanpa cedera.
Tuan Muda Kang juga telah melihat kekuatan harta rahasia tingkat misteriusnya. Jika dia bertekad untuk tahan kami di sini, siapa yang bisa menghentikannya? Ekspresi Kang Zhen berubah. Setelah dengan hati-hati menikmati kata-kata Nanseng, dia merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Terlihat Yang Ke sangat peduli dengan kelompok orang di pavilion Lingshu. Jika tidak, dia tidak akan mendiskusikannya dengannya. Dengan temperamennya, jika ada yang berani menghalangi jalan, dia mungkin akan dipukuli tanpa ampun. Tapi jika menggunakan orang-orang ini sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Yang Ke tunduk, apapun yang terjadi, dia dapat mundur dengan tenang. Tuan Muda Kang, apakah Anda masih khawatir tentang persetujuan kata-kata dengan Yang Ke? Nanseng melihat keraguannya dan mencibir. Kang Zhen terlihat jelek dan tidak menyangkalnya. Meskipun perjanjian tadi hanya bersifat lisan, bagi Tuan Muda Zhongdu, dia tetap peduli dengan janjinya. Karena dia telah membuat perjanjian dengan Yang Ke, tidak pantas bagi orang-orang di pavilion Lingshu untuk menarik kembali kata-kata mereka. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Tuan Muda Kang, apakah Anda hanya ingin melihat Yang Ke menggunakan harta rahasia itu untuk menghadapi semua orang kita di sini? Nanseng memukul ketika setrika masih panas dan melanjutkan. Xiang Chu yang belum pernah berbicara tiba-tiba berkata, Tuan Muda Kang, mohon berpikir 2 kali. Mungkin Anda mengira kami melakukan ini untuk membalas dendam. Saya tidak menyangka bahwa saya sangat membenci Yang Ke. Tetapi saudara Nan dan saya juga punya rencana untuk semua orang. Menarik nafas dalam-dalam, keraguan Kang Zhen berubah menjadi tekad, dan dia mengangguk dan berkata, Ayo kita lakukan. Dia benar-benar takut pada Yang Ke dan tidak memiliki harapan untuk 4 batas kenaikan abadi. Nanseng dan Xiang Chu sangat gembira saat mendengar ini, dan mereka terlihat bersemangat. Sejak ikut serta dalam pertarungan perebutan warisan, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam pada Yang Ke. Jadi wajar saja mereka merasa bahagia. Jangan terlalu kasar, tangkap saja 2 orang. Kang Zhen merutkan kening dan memerintahkan. Baik. Nanseng mengangguk dan tersenyum garang. Dia melirik semua orang dari pavilion Lingshu dan menunjuk ke murid pavilion Lingshu segenerasi sebelumnya. Seseorang segera bergegas masuk dan menangkapnya. Namun para paman tidak melawan dan bahkan menghentikan murid generasi muda untuk melakukan gerakan apapun. Dan perlahan menggelengkan kepalanya ke arah kerumunan. Bagaimanapun, sekarang musuh kuat dan mereka lemah. Jika mereka benar-benar ingin berperang, tidak mengherankan jika semua pasukan seperti mereka akan dimusnahkan di sini. Melihat semua orang di pavilion Lingshu tidak melawan, Nanseng dan Xiang Chu mau tidak mau terlihat kecewa dan berkata dengan nada meremehkan, Pengecut! Kang Zhen merutkan kening. Dia tidak menyukai mereka karena mengganggu pavilion Lingshu seperti ini. Tapi dia tidak banyak bicara. Mata Nanseng terus berkeliaran di antara kerumunan, mencapai target yang cocok. Tiba-tiba dia menyadari tatapan kejam menatapnya. Dia tidak bisa menahan cibiran, menunjuk ke pria itu dan berkata, Tangkap dia juga! Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kuat dan keluarganan menangkap generasi muda pavilion Lingshu. Pria ini terlihat muda, bahkan lebih muda dari Yang Ke, dan kekuatannya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat kelima, jadi dia jelas memiliki kualifikasi yang baik. Justru karena itulah Nanseng memilihnya. Sekarang 2 murid pavilion Lingshu yang tua dan yang muda ditangkap di depan Nanseng. Meskipun murid generasi yang lebih tua tampak tenang, tidak rendah hati atau sombong, tetapi yang lebih muda sebaliknya, mencibir dan menatap Nanseng dengan keras kepala dan bangga. Penampilan bagus. Nanseng mengangguk, kemudian dia tiba-tiba menamparnya dengan tangannya. Dalam sekejap ada bekas 5 jari di wajah murid muda itu. Giginya copot, darah tumpah dari mulutnya, dan kepalanya terbentur ke samping. Dia menoleh dan masih menatap Nanseng dengan tatapan menyeramkan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sehingga pembuluh darah di dahi Nanseng berdenyut-denyut. Dia tidak pernah menyangka pria ini bisa begitu tangguh. Dia kesal dan menamparnya lagi dan mencibir. Saya tidak tahu harus berkata apa.
Setelah 2 tamparan dilempar ke bawah, pipi murid muda itu bengkak dan mulutnya berlumuran darah. Namun ekspresi matanya tetap tidak berubah sama sekali. Bahkan tidak menampakkan rasa takut. Hanya tekad yang bisa dibunuh dan tidak dipermalukan. Kang Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Seolah dia terkejut dengan penampilan murid Pavilion Lingsho ini. "Siapa nama Anda?" Kang Jian bertanya. Murid muda itu memandangnya dengan ringan dan berkata dengan bangga, "Sumo." "Sumo?" Kang Jian menarik nafas dalam-dalam, bergumam dan mengangguk. Pavilion Lingsho memang luar biasa. Seorang murid muda biasa memiliki tulang punggung seperti itu, tapi bagaimana dengan yang lain? Orang-orang ini saya khawatir, meskipun mereka dibunuh, mereka tidak akan menyerah dan memohon belas kasihan. Tapi entah kenapa, Kang Jian yakin akan hal ini. Sumo mencibir dan berkata, "Anda hanya bisa bertindak kejam di depan saya. Saat saudara laki-laki saya yang keluar nanti, tunjukkan padanya trik Anda." Wajah Kang Jian menjadi gelap. Seperti yang dikatakan Sumo, dia benar-benar tidak berani bersikap kejam di depan Yangke. Nanseng menjadi semakin marah dan memandang lutut Sumo dengan keras. Sumo tidak melawan dan jatuh berlutut. Saat berikutnya, Nanseng menamparnya seperti badai. Sebelum Kang Jian sempat menghentikannya, Sumo ditampar belasan kali lagi. Dan suara retakannya sangat keras. Namun tak seorang pun di Pavilion Lingsho bergerak. Hanya suara nafas yang perlahan menjadi lebih berat. Mata semua orang memerah, menatap Nanseng seperti binatang pemakan manusia. Pada saat ini, suasananya menjadi sunyi seperti menjelang badai yang membuat Kang Jian bergidik dan berteriak dengan marah. "Cukup!" Nanseng berhenti, menarik nafas mengulurkan tangannya untuk mencubit mulut Sumo. Mencabut pedang tajam orang di sebelahnya, meletakkannya di leher Sumo, dan berkata dengan dingin, "Apa menurut Anda saya tidak berani membunuh Anda? Anda tidak punya nyali." Mulut Sumo penuh darah, tapi dia mencibir dan sinis, seolah-olah dia membenci dirinya sendiri karena hidup cukup lama. Ekspresi Nanseng tiba-tiba berubah, bahkan ekspresinya ragu-ragunya meronta, dan pedang tajam di tangannya perlahan meningkatkan kekuatannya, menggambar garis merah cerah di leher Sumo, tapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk memotongnya secara langsung. Karena tidak perlu banyak waktu untuk membunuh Sumo, tetapi ketika Yangke membalas dendam, Nanseng harus mempertimbangkan apakah dia mampu membayarnya. Sumo sebaliknya tampak bertekad dan tidak menunjukkan rasa takut. Dia telah memutuskan bahwa Nanseng takut pada Yangke. "Biarkan dia pergi." Kang Jian menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menggelengkan kepalanya. Nanseng terlihat kejam, namun nyatanya dia hanyalah seorang bisul yang tahu cara mencubit ke semak yang lembut. Nanseng mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengatupkan giginya. Dia ingin membunuh orang yang memprovokasi dia dengan pedang, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Karena perkataan Kang Jian langsung membuatnya merasa terjebak. Membiarkannya pergi sama saja dengan mengakui bahwa dia tidak punya keberanian. Sebagai tuan muda dari keluarga kelas 1, bagaimana mungkin Nanseng mampu menerima penghinaan orang ini? Jadi wajahnya berubah menjadi garang dan pedang tajam di tangannya membentuk busur. Dengan letupan, darah memercik. Dada kanan Sumo tertusuk pedang tajam. Wajah Nanseng tampak garang saat dia melemparkan Sumo ke tanah, yang membuat semua orang di Pavilion Lingsho terkejut dan bergegas maju untuk membantunya berdiri. "Anda benar-benar berpikir saya tidak berani menyentuh Anda?" Nanseng meludah, wajahnya berkedut. "Anda bajingan!" Kang Jian juga tertegun, berteriak dengan marah, menggulung tendangannya dan menendang Nanseng, menyebabkan dia terhuyung. Sebelumnya dia tidak menghentikan Nanseng untuk memukuli Sumo. Bagaimanapun itu adalah cedera traumatis. Betapapun menyedihkannya pemukulan itu tidak akan melukai otot dan tulang. Dia hanya bisa pulih untuk sementara, dan ini adalah juga dibenarkan oleh Yangke. Tapi sekarang, jika dia menikamnya dengan pedang, dia mungkin terbunuh. Namun terlihat juga bahwa Nanseng ragu-ragu saat memulainya. Dia memilih dada kanan Sumo. Jika dada kiri adalah tempat jantungnya berada, Sumo mungkin akan langsung mati. Segera teriakan dan kutukan datang dari mulut semua orang dari Pavilion Lingsho, dan banyak lagi yang dengan panik menyerang para prajurit dari keluarga Xiangnan di sampingnya. "Dia tidak diperbolehkan melawan."
Kang Jan meraung ke arah prajurit dari keluarga Nan, berjalan ke depan dengan tergesa-gesa. Mengeluarkan botol giok dari tangannya, menuangkan pil dengan tahan gemetar, dan langsung menjejalkannya. Mulut sumur yang penuh busa darah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.